Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Putu Guntur Pramana Putra Espar Empar. Saya merupakan dosen tetap di program studi D3 Perjalanan Wisata, Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan, Universitas Tretmamulia, Bali. Berikut saya akan membuat video mengenai PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 dan sebagai salah satu bukti dharma pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Perencanaan Operasional Perjalanan Wisata 1 dengan kode mata kuliah POP 112 yang diajarkan pada semester 1 di program studi D3 Perjalanan Wisata. Adapun deskripsi singkat pada mata kuliah ini adalah memberi pemahaman tentang konsep pariwisata secara umum, kemudian merancang, memodifikasi, menginovasi, serta mengemas program wisata yang siap dipasarkan kepada calon wisatawan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi D3 Perjalanan Wisata dengan jumlah 2 SKS. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali tatap muka dan 2 kali ujian yakni UTS dan UAS. Kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah menguraikan tentang definisi pariwisata dan kepariwisataan yang dimana mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan definisi pariwisata, prinsip-prinsip kepariwisataan, kemudian menelaah sarana dan prasarana kepariwisataan, usaha pariwisata, unsur-unsur yang berkaitan dengan perjalanan wisata. Adapun materi rujukan yang digunakan adalah 1. Definisi pariwisata dan kepariwisataan, 2. Jenis-jenis tur dan komponen tur, 3. Tipologi wisatawan, 4. Komponen jasa dan layanan tur, 5. Tahapan penyusunan tur, 6. Prosedur penyusunan itinerary dalam tur, 7. Prosedur penyusunan distribution of time, kemudian yang ke-8 jenis-jenis rate dan prosedur penyusunan kontrak rate, ke-9 mengenai prinsip perhitungan harga dan biaya wisata, langkah-langkah perhitungan, komplementari, serta selling price, ke-10 prosedur penyusunan program wisata untuk tamu grup dan penentuan harga jual wisata, kemudian yang ke-11 mengenai kebijakan dalam penyusunan tur, yang ke-12 adalah konsep term and condition. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian, UTS, dan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan yakni diskusi, tanya jawab, student centered learning, problem based learning, serta field study. Adapun media pembelajaran yang digunakan yaitu PPT, TV, pointer, whiteboard, dan aplikasi quiz yakni Quizizz. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini meliputi 1. Proses pembelajaran dengan bobot 40% meliputi sikap, pengetahuan, tugas, kehadiran, serta field study. Kemudian evaluasi pembelajaran yang meliputi bobot UTS sebesar 30%, bobot UAS sebesar 30%. Jadi totalnya adalah 100%. Untuk penilaian menggunakan mutu A sampai E. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Operasional Perjalanan Wisata 1 pada pertemuan minggu kedua. Selamat menyaksikan. Pagi. Baik, semuanya. Jadi pada hari ini kita sudah bertemu lagi ya di pertemuan kita di mata kuliah saya di Perencanaan Operasional Perjalanan Wisata Program Studi D3 Perjalanan Wisata ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan salam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga kita dalam keadaan selamat dan dalam selalu lindungan Tuhan ya. Ya, jadi pada hari ini, pagi ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan yang sudah kita minggu lalu kita sudah bahas di RPS ya, rencana pembelajaran semester, yang dimana pada minggu ini adalah pertemuan yang kedua ya. Jadi saya akan membahas mengenai berkaitan dengan perencanaan operasional perjalanan wisata. Baik, mungkin sebelum kita mulai, angka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, saya akan mulai mengabsen ya pada hari ini. Karena absensi penting untuk mencatat ya kehadiran dari kalian ya. Oke. Aprianus Mahu tidak hadir ya. Oke. Agnesia Hobang, Anastasia Gravina Nuri, Charles Apriman Jensen, Dorcas Daba Banyu, sakit ya? Oke. Florida Aprilia Chelsea, Gloria Acika Mone, Gracia Mulyana Tiut, Luis Fernando Perez, hadir ya. Matius Kelvin, hadir ya. Ningsi Japadugu, Paulus Reynaldus Kakak, hadir ya. Ricardino Anggas, Starla Jessica, sakit ya. Stevril Domingus, sakit ya. Theophanus Davito Jiang, hadir. Yosefa Santia Anul, hadir. Matias Roen Panggabian. Kemudian yang terakhir Natalia Novita Bani, hadir. Oke. Jadi beberapa orang sakit yang ada juga yang tanpa keterangan ya. Jadi sudah saya absen, nanti silakan untuk absen yang kedua. Nanti kalian absen juga di Google Classroom ya, di GCR ya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena absensi sudah saya laksanakan, jadi kita lanjut mengenai materi ya. Materi yang berkaitan dengan perencanaan operasional perjalanan wisata 1 ya. Nah, jadi adapun materi minggu kedua kita akan membahas mengenai menguraikan tentang definisi pariwisata dan kepariwisataan, yang dimana kita harus memahami konsep dasar dan definisi pariwisata, termasuk juga prinsip kepariwisataan, termasuk juga menelaah sarana dan prasarana kepariwisataan, usaha pariwisata serta unsur-unsur yang berkaitan dengan perjalanan. Yang kedua, oke, kita akan masuk ke games ya, games pretest. Ya, silakan kalian buka kuisis ya. Saya akan share di POP 112. Nah, kita akan mulai beberapa soal yang mungkin kalian akan mainkan ya. Oke, sudah ready? Oke, kodenya ini. Ya, silakan 884507. Kita akan enjoy, kita akan fun bermain games ya. Oke, baru ada 2 orang. Gracia, Acika, Chelsea, Dino, Vito, ya. Kemudian Matthew, Grace, Acika sudah masuk. Ada kendala? Aman ya? Oke, kita akan bermain games. Ayo kita tes dulu kemampuan kalian sejauh mana kalian mengetahui tentang apa itu pariwisata dan sebagainya. Oke, sudah semua masuk? Sudah ready? Oke. Kita akan mulai ya gamesnya. Oke, sudah semua ya? Oke, kita start. 1, 2, 3. Ya, silakan menjawab sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, Tessa sudah menjawab. Matthew. Natalia ya sekarang nyusul dengan skor 7040. Oke, ini skor sementara nanti ya. Ada beberapa yang jawab benar dengan akurasi 70% sampai 80% ya. Ada berapa juga yang 40%, 50%. Oke, tidak masalah ya. Kita akan belajar dulu ya. Jadi wajar karena namanya pretest. Kita akan tes kemampuan yang kalian miliki. Jadi kita akan belajar
di materi yang minggu kedua. Oke? Siapa? Oke. Baik, kita akan fokus, kita akan lanjutkan materi ya setelah kita bermain games yang seru tadi, kita akan lanjut mengenai materi di minggu kedua ya. Sesuai dengan RPS pada minggu kedua kita akan membahas mengenai apa sih definisi dari pariwisata. Oke. Nah, ada yang di sini ada yang tahu nggak apa itu pariwisata? Ya, silakan. Apa itu pariwisata? Suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk tujuannya untuk berrekreasi dan tidak bekerja atau tidak menghasilkan keuntungan. Oke, jadi temannya menyatakan bahwa kegiatan rekreasi ya dengan tujuan tidak mencari keuntungan gitu ya. Oke, yang lain? Good. Yang lain ada yang? Oke, Matias. Oke. Oke, jadi ada fun-nya, ada leisure-nya ya, ada waktu luang di sana ya. Oke, lagi satu siapa? Silakan. Grace. Oke, thank you ya Grace. Ada kita berbicara tentang fasilitasnya ya. Jadi ada kawasan, kemudian ada fasilitas yang memadai gitu ya. Oke, kita akan lanjut mengenai apa itu pariwisata ya. Jadi berdasarkan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 ya, kita akan sudah memperbaharui undang-undang yang terbaru ya. Dulunya Undang-Undang nomor berapa? Nomor 10 tahun 2009 ya tentang kepariwisataan. Jadi kita sudah update ke Undang-Undang nomor 18 tahun 2025. Oke, apa itu wisata? Ya, jadi kita wisata, berbicara tentang wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan aslinya atau asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi itu yang berdasarkan undang-undang yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua itu pariwisata. Ya tadi ada yang bilang ada kegiatan leisure, recreation, ya kemudian ada yang menyatakan tentang fasilitas dan sebagainya. Ya jadi pariwisata itu adalah berbagai macam ya kegiatan wisata yang didukung dengan sarana, prasarana, fasilitas dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan. Nah kemudian yang ketiga itu kepariwisataan. Ya ada istilah kepariwisataan. Kepariwisataan itu merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antar pemangku kepentingan. Nah, jadi kita harus sebelum kita belajar tentang perjalanan lebih dalam, jadi kita harus tahu apa sih definisi-definisi dari ini. Ya, jadi kita harus pahami apa itu pariwisata, kemudian wisata itu apa, termasuk juga kepariwisataan, ya, termasuk juga wisatawan. Wisatawan itu apa artinya? Ya, orang yang melakukan berwisata atau orang yang melakukan perjalanan dengan kegiatan wisata. Saya yang tahu tujuan dari kepariwisataan di Indonesia? Ada Pak. Ya, silakan Vito. Menurut saya Pak, yang pertama itu untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat, dan yang kedua itu untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal di sekitar tempat wisata. Oke, good ya Vito ya, dari sisi ekonomi ya. Kemudian yang kedua? Saya Pak. Oke, silakan Natalia. Fungsinya apa? Tujuannya? Tujuan dari pariwisata itu menurut saya mengembangkan warisan budaya. Contohnya di Sumba Pak, tentang tradisi Marapu itu, ini contohnya kalau di panen itu, kalau panen padi itu kan harus ke urus adat itu, setiap ada urusan bukaan gitu harus urus adat itu Pak. Oke, jadi ada memelihara warisan budaya ya. Ada warisan namanya budaya Marapu. Ya, dari Sumba mana? Sumba Barat Daya. Oke, Sumba Barat Daya ya. Jadi itu merupakan tradisi. Salah satunya adalah dari meningkatkan atau menjaga ya. Istilahnya warisan yang sudah ada. Yang tadi Vito jawab tentang ekonomi, kedua dari Natalia menjawab tentang warisan budaya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi di sini ya, jadi berdasarkan pasal 4 nomor 18 Undang-Undang tentang kepariwisataan tahun 2025 menyatakan bahwa beberapa tujuan ya diselenggarakannya kepariwisataan. Satu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ya, jadi dibilang oleh Vito tadi sudah benar ya. Jadi
dari sisi ekonomi, jadi tujuan pariwisata kan orang yang melakukan wisata kan pasti mengeluarkan yang namanya uang. Ya, ada spending money yang harus dikeluarkan ketika mereka berkegiatan wisata. Jadi secara langsung daerah tujuan yang dituju oleh wisatawan, ya jadi masyarakat, UMKM, ya otomatis akan berdampak. Jadi adanya perputaran ekonomi. Ya, jadi masyarakat yang punya usaha kecil, penjual souvenir itu mereka mendapatkan dari hasil pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua itu adalah memperkuat identitas negara melalui upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, budaya dan kemaritiman. Kemudian adapun tujuan yang ketiga itu mengembangkan warisan budaya dan mengangkat kearifan lokal. Betul ya? Tadi dibilang oleh Natali itu yang di Sumba Barat Daya itu berkaitan dengan tradisi Marapu ya. Jadi bagaimana pariwisata ini bisa menjaga kearifan lokal agar tetap lestari. Ya, jadi menjaga dari hasil pendapatan, hasil tiket yang masuk, yang dikelola oleh pengelola atau oleh desa ya, itu digunakan untuk membiayai kelestarian dari budaya. Saya lanjut mengenai manfaat dari pariwisata ya. Tadi sudah disampaikan oleh temannya ya. Apa sih manfaat dari pariwisata di bidang ekonomi? Ya, jadi berdasarkan data yang saya dapatkan, ternyata sektor pariwisata ini diproyeksikan dapat menjadi salah satu pendorong kunci untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi ya sebesar 8% ya di tahun 2029. Ya. Jadi pariwisata ini juga mendorong penciptaan kondisi perekonomian yang tangguh ya dan tentunya mendukung perkembangan pariwisata memang harus dilakukan melalui kolaborasi dari lintas sektor. Nah, kemudian jadi kita lintas sektor ini jadi pariwisata ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri ya. Salah satunya adalah di sektor perhotelan ya. Perhotelan ada ya akomodasi. Ya, jadi wisatawan butuh akomodasi? Butuh ya. Ya, karena fungsi dari akomodasi adalah untuk menginap ya atau bermalam bagi wisatawan. Kemudian ada jenisnya juga hotel ya. Hotel, kemudian ada villa, homestay ya. Guest house, resort juga ya. Dan lain sebagainya. Jadi fungsinya mereka adalah untuk tempat menginap atau beristirahat sementara ya di sela-sela mereka melakukan aktivitas atau kegiatan wisata. Kemudian sektor kedua ada sektor pertanian. Ya, kenapa ada hubungannya? Nah, kira-kira apa? Kalau pertanian. Ya, jadi suplai bahan makanan ke akomodasi, ya, hotel dan sebagainya itu bersumber dari pertanian, ya, dari buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Nah, termasuk juga sektor peternakan. Peternakan juga dapat kecipratan, ya, termasuk juga nelayan-nelayan. Ya, sumber-sumber ikan yang disuplai ke masing-masing hotel ya di daerah-daerah yang berkembang pariwisatanya ya. Jadi sumbernya dari sini, dari nelayan ya. Jadi hasil laut ya. Kemudian ada sungai juga hasil dari sungai ya. Ya, dan lain sebagainya. Kita lanjut mengenai fenomena perjalanan manusia ya. Jadi pariwisata ini merupakan salah satu fenomena yang ada dalam masyarakat ya, yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, serta kebudayaan dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, saya membuatkan seperti apa lingkaran gitu ya, yang berkaitan dengan pengalaman dari masyarakat atau wisatawan melakukan wisata. Ya, dari pertama itu lihat dari tempat tinggal. Jadi wisatawan dari tempat tinggal itu melakukan perjalanan ya. Jadi dia anggap saja wisatawannya dari luar negeri ingin ke Indonesia ya. Jadi dia menggunakan jalur udara atau dia harus ke bandara dulu, kemudian anggap saja sudah sampai di tempat tujuan ya. Nah, kemudian di bandara pasti mereka melakukan interaksi. Ya, mulai dari mereka pemesanan tiket, check-in online, kemudian berinteraksi dengan wisatawan lainnya ya. Jadi mereka sudah mendapatkan suatu pengalaman baru. Kemudian dari pengalaman itu interaksi, kemudian mereka berangkat melalui pesawat. Jadi mereka mungkin saja bisa kenal dengan orang yang di luar timnya atau di luar kelompoknya. Jadi ada interaksi. Kemudian sampai di tempat tujuan, ya anggap saja di daerah tujuan wisata yang sudah dipilih sebelumnya.
Kemudian dalam tempat tujuannya pasti sudah dipilih sebelumnya sesuai dengan eh, rencananya, impiannya, bahkan dengan disesuaikan dengan budget. Kemudian ada makanan dan minuman ya dalam kegiatan berwisata. Jadi makanan dan minuman ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena dalam kegiatan pasti namanya manusia ya namanya haus, lapar, jadi perlu yang namanya minuman. Kemudian mengunjungi teman kerabat kalau seandainya ada pilihan opsional ya. Jadi mereka bisa berkunjung, kemudian selanjutnya menginap di hotel. Ya, jadi ini salah satunya ya. Jadi menginap di hotel yang dipilih oleh pengalaman wisatawan ketika menginap di hotel A, menginap hotel B dan seterusnya. Kemudian beraktivitas di taman bertema atau berekreasi di daya tarik wisata. Kemudian menghadiri pertunjukan seni ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, itu salah satu seni yang bisa dilihat oleh wisatawan. Kemudian terakhir itu ada belanja oleh-oleh ya. Jadi mungkin sebelum mereka balik ke negaranya atau sebelum mereka kembali ke daerahnya, otomatis oleh-oleh ini merupakan salah satu cenderamata atau ciri khas dari suatu daerah. Ya, dulu saya terakhir ke Labuan Bajo, pasti saya mencari oleh-oleh khas Labuan Bajo, baik dia bajunya, selendangnya, kainnya dan sebagainya. Terakhir baru dia kembali ke bandara dan sampai lagi ke tempat tinggalnya. Nah, di sini pengalaman ya, perjalanan. Jadi sekian dari dia tempat tinggal, bandara, tempat tujuan, kemudian makan, sampai di hotel, sampai menghadiri pertunjukan seni, sampai di oleh-oleh. Nah, jadi mereka sampai kembali lagi ya. Jadi pengalaman yang sangat beragam, sangat banyak yang didapatkan oleh wisatawan. Nah, jadi manusia ini melakukan perjalanan secara bebas atau atas kemauan sendiri dengan tujuan damai untuk memenuhi kebutuhan hakikinya. Jadi, baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya Pak. Oke, silakan Matias. Pak, kan terkait tadi Bapak tadi menjelaskan materi pariwisata ini kan banyak berbasis dari Bali kan Pak. Nah, saya ingin bertanya, kenapa di Bali itu semua pariwisata itu berbasis budaya itu pasti dari budaya dan budaya? Pengen Pak bertanya. Oke, baik, terima kasih dari Matias ya. Jadi pertanyaan mengenai kenapa Bali itu identik dengan budaya ya. Karena Bali itu memang dari dulu ya mengandalkan pariwisatanya di sektor budaya. Budaya itu merupakan salah satu tradisi ya atau seni yang ada secara turun-temurun yang diwariskan oleh leluhur kita orang Bali, sehingga itu banyak ragam tradisi yang masih ada. Jadi setiap daerah, setiap desa di Kabupaten Bali itu memiliki tradisi dan keunikannya masing-masing. Jadi itu merupakan daya tarik bagi wisatawan untuk datang ya. Jadi mereka ingin belajar budaya atau belajar seni, pasti mereka ke Bali. Contohnya ke Ubud. Ubud terkenal dengan seni. Ya, seni, belajar seni tentang membuat penjor, membuat canang dan sebagainya. Itu merupakan ekspresi dari masyarakat yang merupakan tradisi yang terus dijalankan sampai sekarang. Sehingga banyak wisatawan yang ingin belajar seni ya ke Bali pasti seperti tari-tarian ya, seperti membuat canang dan sebagainya, pasti mereka datang ke Bali ya untuk mendapatkan autentik dari sebuah kebudayaan. Nah, sehingga menjadi magnet penarik. Ya, banyak sebenarnya paket-paket yang bisa dijual kepada wisatawan ya, khususnya dalam pengemasan paket budaya. Nah, jadi kalian mungkin sering pernah menonton ogoh-ogoh. Nah, itu merupakan salah satu ekspresi dari jiwa seni dari pemuda Bali ya, dalam bentuk ragam bentuk karakter yang bisa dibuat ya dari bentuk ekspresi dari sebuah seni. Itu juga menjadi magnet daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Bali. Sehingga sampai sekarang pun ya, sesuai dengan konsep Trita Karana ya, jadi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan ya. Jadi seni itu akan tetap berjalan, tetap ajak, tetap lestari melalui kegiatan-kegiatan yang memang menemukan dan menjaga dari seni itu. Ya, sekian dari saya. Oke, kita lanjutkan karena materi sudah habis. Kita akan lanjutkan dengan post test ya. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Kita lagi kemampuan kalian mendengarkan, diskusi dan sebagainya. Kita akan tes dengan soal yang tadi ya. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke, saya akan mulai. Oke, silakan kodenya dilihat ya. Dengan kode 564450. Silakan. Kita akan lihat apakah tadi yang jawara 3 orang apakah digusur atau justru semakin kuat. Oke, sudah bergabung.
Ada Chelsea, Gracia, Acika, Dino, Santia, Vito, Ningsi. Oke, sudah semuanya bergabung? Ya, Oke, kita mulai ya. Games yang kedua. Oke, Chelsea sudah pertama. Oh, disusul lagi oleh Ningsi ya. Oke, masih Ningsi yang pertama ya. Kemudian ada Tessa, Santia. Oke, ada Gracia. Ini skornya ya. Oke, disusul lagi Ningsi. Oke, sudah semua selesai? Ya, sudah, Pak. Kita lihat ya. Oke, pemenangnya si Tessa. Mana Tessa? Woi, kedua ada Matias. Kemudian yang ketiga ada Ningsi. Sengaja Pak. Kita lihat. Ada banyak yang hijau-hijau ya. Jadi love score-nya tadi banyak merah, sekarang sudah banyak hijaunya ya. Nah, ini merupakan salah satu walaupun ada beberapa yang masih belum ya. Jadi kita akan latih lagi kemampuan dalam pemahaman di minggu depan ya. Siap, Pak. Baik, karena waktu sudah selesai, kita akan selesaikan perkuliahan pada hari ini ya. Kurang lebihnya apabila ada penyampaian saat kuliah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kita akan ketemu di minggu depan. Jadi silakan persiapkan materi selanjutnya di pertemuan ketiga ya. Jadi kita akan melanjutkan dengan yang berkaitan dengan jenis-jenis tour yang bisa kita bahas ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Baik, sekian video pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Operasional Perjalanan Wisata 1 pada program studi D3 Perjalanan Wisata Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan Universitas Tridharma Bali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Rahayu dan terima kasih.